Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama wa al-musannif wasy-syarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama al-'amilin fid darain amin. Kitab Ahkamin Nikah, babu ahkami nafaqatil agharib, bab tentang menafkahi. Kemarin sudah dibahas tentang menafkahi orang tua dan menafkahi anak. Menafkahi orang tua wajib bagi anak dengan dua syarat. Syarat pertama, orang tuanya tidak mampu dan sakit-sakitan. Atau yang kedua, syarat orang tuanya tidak mampu dan gila. Sedangkan nafkah untuk anak wajib orang tua memberikannya dengan tiga syarat. Dua syarat di atas sama, tidak mampu dan sakit-sakitan. Yang kedua, tidak mampu dan gila. Yang ketiga, tidak mampu dan masih kecil. Kemudian nafkah yang kedua, itu nafkah tadi buat orang tua dari anak dan buat anak dari orang tua. Sekarang yang kedua, wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun, dan menafkahi budak serta binatang-binatang yang dipelihara itu juga wajib. Saking sempurnanya ajaran Islam itu, sampai menafkahi binatang pun dibahas dalam Islam. Saking sempurnanya agama Islam. Jadi menafkahi budak. Jadi kalau zaman dulu itu ada budak manusia, tapi boleh diperjualbelikan zaman dulu. Nah, sekarang dengan adanya Islam sedikit-sedikit hilang perbudakan. Budak itu dan juga binatang juga wajib untuk diberi nafkah. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Dan budak itu beserta binatang tidak boleh, artinya haram, menyuruh budak atau binatang itu bekerja atau melakukan suatu pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Kalau budak sih sekarang tak ada lah kan? Binatang yang miara kuda, yang miara sapi, yang miara unta kalau di Arab, tak boleh memaksa binatangnya melakukan sesuatu, membawa barang ke, atau melakukan perjalanan yang dia tak mampu. Dulu ada cerita di zaman Rasulullah SAW, ada seekor unta ngamuk-ngamuk di jalan, berontak-berontak, lari. Masyarakat panik. Akhirnya unta itu lari mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sampai di dekat Nabi Muhammad, unta itu pun diam. Ini di antara mukjizatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mendekatkan telinga beliau yang mulia ke mulutnya unta. Jadi akhirnya unta itu ngomong sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengarkan omongannya. Setelah itu Nabi Muhammad jelaskan. Apa kata beliau? Ini unta mengadu kepada saya bahwasanya tuannya, pemiliknya menyuruh atau membebankan dia beban yang sangat berat, yang mana dia tidak mampu. Kemudian unta ini tidak diberi makanan yang cukup. Jadi unta itu malah ngadu Nabi kepada Nabi Muhammad. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad, beliau bisa memahami bahasa binatang. Jadi yang kita kenalkan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad itu semua mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, Nabi Muhammad bisa melakukannya, bahkan lebih. Nabi Muhammad, biasanya kita dengar cerita Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Muhammad bisa belah bulan. Nabi Muhammad waktu zaman masih hidupnya, bulan diginikan sama Nabi dari jauh, terbelah dua bulan. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad jangankan beliau, umat beliau aja bisa. Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Allah, umat Nabi Muhammad pernah datang ke suatu kuburan.
Beliau datang ke kuburan, beliau bilang gini, "Woi, penghuni kubur, bangun hidup lagi." Keluar penghuni kubur, hidup lagi. Itu umatnya Nabi aja bisa seperti itu, apalagi Nabi Muhammad ya. Jadi semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu semuanya bisa dilakukan Nabi Muhammad, bahkan lebih. Nah, Nabi Muhammad itu paham dengan bahasa binatang, otak dari itu mengadu karena diberi beban yang berat. Jadi memang tidak boleh memberi beban yang berat kepada binatang. Sama binatang aja tidak boleh ngasih beban yang berat, apalagi sama istri. Ya, sama binatang aja tidak boleh, haram hukumnya. Jadi budak dan binatang tidak boleh dipaksa untuk melakukan yang di luar kemampuannya, apalagi istri, apalagi manusia. Kemudian mereka itu di sini disebutkan nih harus diberi apa? Fayud raqiqahu min ghalibi quti ahli al-balad wa min ghalibi udumihim biqadri al-kifayah wa yaksuhu min ghalibi kiswatihim. Harus budak binatang harus diberi makan yang mencukupi dia, harus diberi makan yang sesuai dengan makanan dia. Yang budak harus diberi pakaian yang sesuai dengan pakaiannya. Jadi diajarkan kepada Rasulullah itu harus memperlakukan budak itu sesuai dengan kapasitasnya. Kasih makan, kasih pakaian seperti pakaian orang-orang pada umumnya, kasih makanan, kasih lauk sesuai dengan orang pada umumnya. Begitu juga binatang. Sampai di sini tuh coba disebutkan. Fa'idas ta'mal al-malik naharan arahahu laylan aw aksu. Kalau budak atau binatang itu disuruh kerja siang-siang dari pagi sampai siang, malamnya suruh istirahat. Atau sebaliknya, kalau budak sama binatang itu suruh kerja malam-malam sampai subuh, pagi siang suruh istirahat. Tuh ajaran Islam. Budak sama binatang aja harus suruh istirahat. Apalagi bini, kadang bini pagi siang sampai malam suruh kerja terus. Ini orang sini, ini orang soleh semuanya. Nah, yang kedua, nafkah istri dan binatang. Yang ketiga, kemudian yang ketiga, wa nafqatuz zaujah. Nah, memberi nafkah kepada istri. Mumakkinah min nafsiha. Memberi nafkah kepada istri itu wajib hukumnya wahya muqaddarah. Dan itu sudah ditentukan. Bagaimana kasih nafkah kepada istri yang wajib? Yang wajib. Fa in kana zawju musiran. Kalau suaminya orang yang mampu, ini bicara wajib dulu nih. Kalau seorang suami dia orang tergolong orang yang ekonominya menengah ke atas, mampu, maka yang wajib dia ngasih untuk istrinya itu famuddani min ghalibi qutiha wa yajibu min al-udum wal kiswa ma jarat bihil ada. Yang wajib bagi suami yang mampu menengah ke atas ekonominya, dia hanya wajib ngasih untuk istrinya makan 2 mud satu hari. 2 mud itu 1 mud itu sekitar 7 on. 2 mud berarti 14 on. Dengan apa? Dengan lauk dan pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang yang berada di daerah itu. Misalnya orang-orang makan di daerah itu makan apa biasanya? Sayur asam, yang goreng. Kasih makan seperti itu. Kasih makan seperti itu. Itu yang wajib ya. Orang laki-laki suami wajib ngasih makan tuh satu hari sekitar 14 on plus lauknya plus pakaian. Ini cerita wajib dulu nih, cerita wajib. Kemudian wa in kana mu'siran, kita baca dulu di kitabnya. Nanti saya jelaskan. Kita baca dulu kitabnya. Jika suaminya orang yang tidak mampu ekonominya menengah ke bawah, tidak mampu, famuddun min ghalibi qutil baladi wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun wa yaksunahu. Nah, kalau suaminya orang tidak mampu, maka yang wajib bagi dia ngasih istrinya makan 1 mud itu 7 on, sekitar 7 on, 6 on lebih, sekitar 7 on. Wajib dia ngasih sekitar 7 on plus lauk plus pakaian yang pantas. Kalau dia setengah, tengah-tengah, tidak kaya, tidak miskin, wa in kana mutawassitan, pertengahan, fa
mudun wa nisfun. 1 mud setengah, artinya 7 on tambah setengah, berarti sekitar 10 on lebih. Wa minal udum wal kiswa al wasatu. Begitu juga lauk dan pakaiannya, lauk dan pakaian yang biasa digunakan oleh orang yang ekonominya sedang-sedang. Nah, ini cerita wajib, ini cerita wajib. Tapi kan tak mungkin lah ada suami yang mampu ngasihnya cuma segitu ya, tak mungkin. Dek, saya orang mampu, saya wajib ngasih 27 on. Ini 7 on dek, yang wajib dek. Ini hidang dek, ini baju. Yang lain saya tak wajib. Kalau cerita yang wajib-wajib saja, tak ada namanya sakinah mawaddah warahmah. Karena perhitungan namanya kan. Kalau suami macam itu, istri gampang balik kan? Istri gampang balik kan? Oh, abang cerita wajib ya bang ya? Abang ngasih 2 mud ya? Abang tak nak ajak adik makan bakso bang? Tak ada. Tak ada nak bawa adik jalan-jalan apa tak ada. Oh, cerita wajib ya? Gampang perempuan balik kan ya? Bang, karena abang cerita wajib, adik hanya wajib melayani abang di kamar saja. Abang cuci piring seorang pun. Iya, istri itu tak wajib. Dalam hukum Islam, istri itu tidak wajib cucikan piring suami. Abang cuci baju seorang pun. Istri tak wajib cucikan baju suami. Hukum Islamnya tak wajib. Justru sebenarnya yang wajib itu suami cucikan baju istri. Nah, ini kita bicara hukum kan? Itu kalau yang benar itu benar. Lah, kenapa suami itu wajib cuci baju istri? Karena istri itu harus diberi pakaian oleh suami. Istri itu harus diberi pakaian oleh suami. Jadi istri itu harus dapat pakaian, tinggal pakai dari suaminya. Nah sekarang kalau baju istri kotor, berarti tanggung jawab suami. Bagaimana istrinya bisa pakai baju lagi? Bagaimana? Paksa ke laundry. Nah, terus masak, makan. Sekarang yang wajib ngasih makan itu istri atau suami? Suami wajib ngasih makan. Terus istrinya sebenarnya harus tinggal terima beres ya. Bang, saya mau makan. Suami nyiapkan. Dalam hukum itu gitu. Suami harus nyiapkan. Nah, istri tinggal makan. Karena suami harus nyiapkan. Nah, kalau istri itu wajib itu macam itu. Nah, tapi kan kalau begitu kan hilang sakinah mawaddah warahmahnya. Nah, tapi memang udah harus jalankanlah seperti yang biasa nih. Jalankan seperti yang biasa terjadi. Ya istri walaupun tidak wajib cuci ya dia cuci. Walaupun tidak wajib dia masak, nyiapkan makanan tidak wajib. Suami selalu menyiapkan makanan itu. Karena suami harus kasih istri makan. Berarti suami yang nyiapkan makan. Nah tapi karena sudah terbiasa terjadi kebiasaan yang baik, istri ngabdi sama suami. Nah itu lakukan aja demi sakinah mawaddah warahmah, demi itu. Nah suami pun harus pandai-pandai. Ini istri udah tidak wajib masak, dia masak. Tidak wajib cuci baju, dia cuci baju. Tidak wajib cuci piring, dia cuci piring. Maka kita pun yang hitung-hitungan. Nah, kalau hitung-hitungan bisa hari hidup kita. Tak tenang kita balik ke rumah. Nah, biasa balik ke rumah kan tinggal makan. Mana makanan dek, masak sopan malam kata dia. Betul lah istri dia. Betul dia kalau ngomong gitu. Enggak salah. Karena suami harus nyiapkan makanan. Nah, kan tidak enak kalau hidup begitu. Nah, jadi udahlah biar istri tetap pada porsinya. Nah, suami pun jangan hitung-hitungan. Memang wajibnya tadi itu seperti 7 on. Kalau yang tidak mampu, yang mampu 14 on dengan lauknya, dengan pakaiannya. Ya kasihlah lebih istri itu. Kasih ajak jalan-jalan, kasih belanja lebih, ya kan? Kasih istri belanja lebih itu akan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedekah juga tuh. Ya, ketika seorang suami ngasih istrinya nafkah, apalagi dilebihkan, itu dianggap sedekah, dianggap pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang maaf, kalau sedekah sama orang lain, sama istri pelit, sama keluarga pelit, tidak ada terima sedekah ya. Dia nyumbang masjid, nyumbang pesantren, bantu orang fakir tidak mampu. Sama istri pelit itu semua sedekah, dia tidak terima sama Allah. Tidak terima. Iya, tidak ada gunanya. Nabi Muhammad bersabda begini. Apa kata Nabi Muhammad? Wabda biman ta'ul, kata Nabi dalam hadisnya. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang terdekat dulu, kata Nabi. Yang terdekat
orang tua, istri, anak. Itu dulu yang boleh sedekah, bukan orang jauh. Yang jauh diperhatikan, yang dekat tidak. Sedekahnya tidak ada manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nih sambungannya nih. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau istrinya itu termasuk orang yang memang harus diberi pembantu, maka wajib bagi suami untuk mengambil pembantu dan menggajinya untuk membantu istrinya. Wajib tuh. Misal punya anak banyak, istri tak mampu mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, harus pakai pembantu. Suami wajib kasih pembantu, dan suami wajib untuk membayar biaya membantu tersebut. Wajib tuh. Kalau istri tidak mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Wa in aksara binafaqatiha falaha as-sabru wa laha faskhun nikah. Kalau suami tidak mampu menafkahi istri, maka yang pertama, hendaknya istri tersebut sabar. Kalau dia sudah tidak bisa sabar, falaha faskhun nikah, maka dia boleh nuntut ke pengadilan untuk diputuskan nikahnya. Boleh. Saya dia hukum, bukan cerai ini. Walaupun suami nak menceraikan, istri nuntut, lapor ke Pak Hakim. Pak Hakim, ini suami saya, misalnya nih dia bilang, ini suami saya udah tidak mampu dah kasih saya nafkah, sedangkan saya butuh nafkah. Ini suami saya punya anak, misalnya ada perempuan bilang saya punya anak 3. Suami saya tidak mampu kasih nafkah, sedangkan anak saya perlu biaya untuk makan, minum, sekolah, kalau sakit beli obat segala macam. Suami tidak mampu, istri itu tak bisa tahan, tak sabar. Kalau bisa sabar, itu lebih bagus. Pilihan pertama sabar tadi. Kalau dia sudah tak mampu sabar karena memang tidak ada biaya, dia nuntut ke hakim. Dia minta cerai sama suami tak mau cerai kan? Ini boleh. Dia nuntut ke hakim, nanti hakim yang tentukan tak putus nikah, putus. Nanti kalau dibalik lagi misalnya suami udah mampu, istri mau balik lagi nikah baru, sisa berapa hak cerai? Masih 3. Karena tadi itu bukan dianggap cerai, tapi diputuskan oleh hakim. Tuh, hubungan suami istrinya diputuskan oleh hakim karena si istri menuntut suaminya tidak mampu lagi kasih nafkah. Nah, itu boleh dalam hukum Islam, itu boleh. Tapi tadi ingat, pilihan pertamanya lebih baik istrinya sabar dulu. Tapi kalau dia sudah tidak sabar, boleh dia lapor ke hakim. Jadi kalau kita dengan begini kan kita tahu hukum. Jadi ketika ada seseorang melakukan hal seperti ini, kita tahu itu orang tidak salah. Dia betul, ada istri suami tidak mampu kasih nafkah, dia lapor ke hakim minta cerai. Ada orang ngeritik, apa istri kami itu tak sabar, suami tak kasih nafkah dia minta cerai, dia minta pisah. Emang salah? Tidak salah. Boleh dalam Islam. Kalau dia tidak sabar, boleh. Nah, kemudian selesai itu bab nafkah. Nafkah orang tua dan anak, nafkah untuk binatang dan budak, dan nafkah istri. Bab terakhir, bab tentang mengasuh anak. Habis ini selesai ya. Fikih ibadah sudah selesai, istinja, wudu, sholat sudah selesai kan? Puasa, zakat, haji, umroh, dan fikih nikah ini terakhir babnya. Ini bab terakhir. Habis ini tutup. Terserah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau mau lanjut kajian apa, lanjut cari kitabnya, saya tinggal ngajar. Kajian fikih sudah selesai. Ini bab terakhir. Kalau misalnya tidak ada mau lanjut lagi, kami sini kebanyakan itu ustaz di atas yang ngajar. Nah, kalau udah tidak mau lanjutkan sama saya lagi, karena udah terlalu lama, 2 tahun lebih atau 3 tahun di sini, mungkin udah bosan lihat kayak ini. Mau lanjut apa? Ini udah selesai ya. Nanti Ustaz, mana Ustaz yang mana? Nanti hadirin hadirat khususnya pengurus Masjid Jannatul Naim musyawarahkan aja, musyawarahkan mau lanjut pelajaran apa, kitab apa gitu, saya siap tetap mantap insyaallah. Kalau memang udah cukup, kita tutup. Saya datang sini sebulan sekali ya. Tiap malam Sabtu akhir bulan kita baca maulid sholawat. Berarti tiap malam Sabtu saya datang. Karena pelajaran sudah selesai, saya datangnya sebulan sekali. Itu pun habis Isya. Sebulan Isya baca maulid, baca sholawat. Sebulan sekali saja. Kalau tidak lanjut kajiannya, kalau lanjut kajian dia datang tiap malam Sabtu.
Terserah para hadirin hadirat sekalian. Karena ini bab terakhir. Nah, kita baca. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu. Jika ada seorang laki-laki pisah dengan istrinya, walahu minha walad, sedangkan dia punya anak, fahiya ahabbu bihadanatihi, maka si ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya sampai kapan? Ila sab'i sinin, sampai 7 tahun. Saya ulangi, jika ada seorang laki-laki pisah dengan istrinya, punya anak, maka anak tersebut diasuh oleh ibu sampai 7 tahun. Kemudian kalau sudah 7 tahun anak itu umurnya, yukhayyaru baina abawaihi, anak itu dikasih pilihan antara kedua orang tuanya. Mau pilih yang mana? Ikut siapa? Fa ayyuhuma ikhtara, siapapun yang dipilih oleh anak itu, sullima ilaih, maka anak itu pun diserahkan. Misal ada anak umur 7 tahun, dari mulai kecil sampai 7 tahun ikut ibunya. Udah 7 tahun bulan Hijriah nih. 7 tahun Hijriah. Kalau udah 7 tahun, tanya tuh anak, "Nak, mau ikut siapa?" "Ikut mamanya." "Ikut bapaknya." Terserah dia mau pilih yang mana. Kalau sudah umur 7 tahun. Tapi kalau belum 7 tahun, hak asuh ibu yang berhak. Kemudian, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Orang tua boleh mengasuh anaknya dengan 7 syarat. Kalau dia memiliki 7 syarat ini, maka dialah yang berhak untuk mengasuh anaknya, baik itu ibu atau ayahnya. Apa syarat yang pertama? Al-aqlu. Orang tua yang merawatnya, syarat pertama harus berakal. Misal, si anak udah 7 tahun milih ibunya, udah mau ikut ibu aja, dia bilang, tahu ibunya gila, udah pindah ke bapak. Kenapa? Walaupun ibu yang dia pilih, tapi ibunya tidak mencukupi syarat, gila ibunya, tidak boleh. Orang gila tidak boleh ngasuh anak, bahaya, dia tembus anak. Nah, yang kedua syaratnya al-hurriyah, merdeka. Dia bukan seorang budak. Kalau bapak atau ibunya seorang budak, tidak boleh melihara anaknya. Maka yang harus memelihara anaknya orang tuanya yang sudah merdeka. Nah, itu sekarang tidak ada. Nah, ini yang ketiga. Wadin artinya jika anak tersebut muslim, jika anak tersebut orang Islam, maka yang memeliharanya harus orang tuanya yang Islam juga. Misalnya bapaknya Islam, ibunya non muslim. Dia milih ikut ibunya, tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus ikut bapaknya. Kenapa? Karena dia muslim, bapaknya muslim. Jadi orang tua yang kafir tidak boleh memelihara anaknya yang muslim. Tidak boleh. Hilang, hak asuhnya gugur. Itu yang ketiga. Akal, merdeka, satu agama, sama-sama Islam. Yang keempat, orang tua boleh mengasuh anak atau berhak untuk mengasuh anak. Syarat yang keempat, al-iffah. Al-iffah itu orang tua itu dia terhormat. Artinya dia tidak sembarangan untuk memberikan makan untuk anaknya. Bukan halal haram hantam. Artinya betul-betul dia cari yang halal. Tapi kalau ada orang tua, dia orang tua yang tak peduli mana halal mana haram, hantam semuanya, tak peduli. Nah, itu orang tua hilang hak asuhnya, gugur dia. Makanya maaf. Misalnya ada seorang ibu kerjanya tidak baik, maaf. Misalnya dia kerja di karaoke, buka aurat, mendampingi laki-laki, dia punya anak. Itu orang gugur hak asuhnya kepada anaknya, gugur. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk anaknya dengan cara yang tidak benar. Maka hak asuhnya gugur, caranya tidak benar. Itu orang tua tidak punya kehormatan. Kalau orang tua tidak punya kehormatan, dia tidak boleh mengasuh anaknya. Yang keenam, wal amanah. Orang tua tersebut harus mempunyai sifat amanah. Artinya kalau orang tuanya seorang pengkhianat,
bukan orang yang tak punya sifat amanah, maka dia hilang hak asuhnya. Terakhir yang ketujuh, wal iqamah. Orang tuanya harus menetap. Saya bacakan ini. Fi baladil mumayyiz bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahid. Nah, jadi orang tuanya tinggal satu daerah sama anak tersebut. Falau arada ahaduhuma safara hajatin ka hajjin wa tijaratin tawilan kana safaru aw qasiran kana al-waladul mumayyiz wa ghayruhu ma'al muqim min al-abawain hatta ya'udal musafiru minhuma. Nah, jika ini anak tinggal di suatu daerah, dua-dua orang tuanya pun tinggal di satu daerah, sama-sama. Misalnya anak itu di Pontianak, kedua orang tuanya Pontianak juga. Tahu-tahu salah satu orang tuanya ini mau berangkat ke luar kota, maka anak ini harus tinggal dengan orang tuanya tidak berangkat. Misal bapaknya mau pergi ke Jakarta, anak ini tinggal di rumahnya. Bapaknya balik dari Jakarta, anak ini balik lagi ke bapaknya, gitu. Atau sebaliknya. Jadi itu kalau tinggalnya sama-sama dalam kota. Tapi walau arada ahadul abawain safara naqlatin fal ab aula minal ummi bihadanatihi fayanzahu minha. Nah, kalau itu yang ke-6. Kalau salah satu orang tuanya mau pindah, anak di Pontianak, bapak ibu Pontianak, salah satu orang tuanya mau pindah ke luar kota, pindah ke Jakarta misalnya. Ini anak ikut siapa? Sedangkan anak ini umurnya udah di atas 7 tahun. Ayo, ini anak ikut siapa? Di sini disebutkan ini anak lebih baik ikut bapaknya, lebih baik. Tapi kalau ikut ibunya boleh enggak? Boleh. Di sini bahasanya lebih baik ikut bapak, dengan syarat dia udah 7 tahun ke atas. Lebih baik ikut bapak, tapi kalau mau ikut ibu boleh. Itu yang ke-6. Yang ke-7, al-khulu min zaujin. Si ibu belum nikah lagi. Si ibu belum nikah lagi. Tapi kalau ibunya sudah nikah lagi, maka si bapak boleh ambil anaknya. Si ibu kalau nikah lagi, maka bapak boleh ambil anaknya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau ibu itu, si ibunya dia itu nikah sama keluarga si anak ini, nikah sama pamannya anak ini, nikah sama sepupunya anak, maka si anak tetap sama ibunya. Jadi ibunya kalau kawin sama orang lain, anaknya ini pindah ikut bapaknya, pindah. Tapi kalau ibu kawin sama keluarga anak dia nih, pamannya anak kan, sepupunya anak kan, maka si anak tetap ikut sama ibunya. Jadi kalau salah satu daripada syarat tadi yang 7 itu, saya ulangi, syarat yang 7 itu 1, berakal, 2, merdeka, 3, sama-sama Islam, 4, ibunya wanita terhormat, 5, ibunya mempunyai sifat amanah, 6, ibunya berdiam satu kota sama anak itu, 7, ibunya belum kawin sama laki-laki lain. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, itu anak ikut sama ibunya. Tapi kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, si anak ikut pada bapaknya. Kesimpulannya, anak kalau belum 7 tahun ikut ibu. Kalau setelah 7 tahun dikasih pilihan, boleh ikut ibu, boleh ikut bapak, boleh. Suruh pilih. Kecuali kalau ibunya tidak memenuhi syarat 7 tadi, walaupun dia milih ibu, tidak boleh, harus pindah kepada bapaknya. Nah, Allah Alhamdulillah, kita dengarkan azan dulu.